Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Bapak Ibu. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Salam guru penggerak. Iya. Salam. Ya, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah, kalau saya lihat dari wajah-wajah yang tampil di layar ini, di virtual ini, nampak sejahtera semua, Bapak Ibu. Pasti bahagia. Dalam Amin. Baik, amin ya rabbal alamin. Dan kondisi ini semoga jadi kekuatan kita semua, sehingga kita diberkahi kekuatan untuk bisa menjadi penggerak teman-teman kita, penggerak di lingkungan kerja kita, sehingga kita nanti akan mampu menggerakkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu, kita sudah melalui rangkaian pembelajaran dari modul 1, 1.1, kemudian modul 1.2, 1.3 sudah kita lalui. Nah, sekarang kita berada pada modul 1.4. Dan kegiatan pembelajaran kita ini itu ada pada tahap kolaborasi pemahaman, ruang kolaborasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menampilkan PowerPoint Bapak Ibu untuk lebih kita terstruktur penjelasannya, sehingga kita dapat mendapatkan pedoman apa yang harus kita jalani pada pertemuan virtual kita kali ini. Sebelum saya masuk menampilkan share screen, saya tetap menyapa Bapak Ibu satu persatu. Pak Sudirman, alhamdulillah nampaknya sehat ya Pak ya. Sehat Pak, Ya. alhamdulillah sehat. Begitu juga dengan Pak Mariono, Bu Rianti, ya, Sehat Pak. Tamum, dan Mantap ya. Gusti. Alhamdulillah kita semua. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen. Sekarang kita ada pada tahap ruang kolaborasi, di mana di ruang kolaborasi ini diskusi kita dalam bentuk virtual, kita bertatap muka maya Bapak Ibu. Kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan forum diskusi. Nah, topik yang akan kita bicarakan di forum diskusi ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, adapun agenda yang akan kita ikuti dan kita jalani untuk pada sesi ini adalah yang pertama, kita akan mengadakan kegiatan pembukaan yang sudah saya mulai ini, dan ini durasinya adalah 20 menit. Kemudian yang kedua, nanti Bapak Ibu akan melaksanakan proses pembahasan tentang konten budaya positif. Dan yang akan Bapak Ibu bahas nanti adalah bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah dalam bentuk diskusi. Nah, hasil diskusi itu nanti. Yang ketiga, Bapak Ibu menyusun di dalam diskusi tadi menyusun poster kesepakatan kelas. Nah, sesi berikutnya poster yang sudah Bapak Ibu buat tersebut dipresentasikan selama 30 menit. Nah, kemudian baru setelah presentasi poster, baru kita mengadakan sesi penutup yang akan kita laksanakan adalah refleksi dan kesimpulan. Nah, rincinya seperti ini Bapak Ibu. Supaya kita memang terjadi proses saling memahami dan terjadi proses kelancaran kegiatan kita, maka tentu Bapak Ibu sepakat kalau kita mengadakan kesepakatan yang merupakan rambu-rambu yang harus kita ikuti bersama. Adapun yang menjadi rambu-rambu kita nanti, kesepakatan kita nanti adalah yang pertama, kita mari saling menghargai di antara sesama Bapak Ibu calon guru penggerak, juga terhadap saya sebagai fasilitator.
kedua, apabila ada satu yang berbicara nanti, tentu yang lainnya mendengarkan. Nanti juga bisa berbicara pada gilirannya. Kemudian Bapak Ibu, karena kita di sini terbatasi dengan durasi waktu, maka setiap sesi-sesi yang akan kita laksanakan nanti, kita harus memperhatikan waktu, sehingga kita harus memanfaatkan waktu dengan tepat. Bapak Ibu, supaya hasilnya maksimal, dan ini adalah merupakan rangkaian dari diskusi, maka diskusi itu akan berjalan dengan baik, tentu membutuhkan partisipasi aktif dari Bapak Ibu. Dan ini juga merupakan rangkaian dari salah satu aspek yang akan dinilai. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu, mari kita fokus di kegiatan kita ini. Jangan ada kegiatan-kegiatan sambilan. Saya kira itu setuju Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanggapi Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanggapi ini, mungkin ditambahkan. Silakan Bapak Ibu. Cukup Bapak, rasanya saya kira cukup Bapak. Baik. Alhamdulillah. Berarti ini yang kita ramu-ramu yang kita jalani untuk kita pedomani. Oke. Baik Bapak Ibu. Sekarang apa yang diharapkan kepada Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak setelah melalui kegiatan ini? Adapun tujuan yang harus terbentuk kepada Bapak Ibu nanti setelah kegiatan diskusi, yaitu yang pertama adalah Bapak Ibu diharapkan nanti dapat mengidentifikasi cara-cara kunci dalam membangun budaya positif. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak dapat membuat strategi untuk menjalin hubungan dengan murid untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, untuk mencapai itu, maka kita nanti akan melaksanakan diskusi. Nah, sebelum melaksanakan diskusi topik ini, Bapak Ibu sudah memiliki pengetahuan prasyarat karena Bapak Ibu sudah melalui tahap-tahap sebelumnya, dimulai dari mulai dari diri, di mana Bapak Ibu di sini memulai memahami apa itu budaya positif di sekolah, yaitu diawali dengan Bapak Ibu diminta merefleksi diri, menyampaikan budaya apa di sekolah Bapak Ibu yang pernah menjadi pengalaman Bapak Ibu di masa lalu. Dan ini tentunya budaya positif yang mengimplementasikan, tetap Bapak Ibu mengimplementasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan visi Bapak Ibu sebagai guru penggerak. Sehingga Bapak Ibu sudah mulai diarahkan untuk memahami budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu selanjutnya di tahap berikutnya Bapak Ibu sudah lebih mantap lagi. Karena Bapak Ibu di tahap alur eksplorasi konsep, Bapak Ibu kan dibimbing oleh para instruktur penyusun modul Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu lebih dipahamkan tentang bagaimana urgensi budaya positif di sekolah. Kemudian landasan budaya positif yang berpihak pada murid itu terjadi melalui posisi-posisi fungsional personal yang menjalani. Yang pertama adalah posisi kontrol dari guru, kemudian disiplin positif, baik dari guru maupun dari murid itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu juga sudah mendiskusikan, dibimbing untuk pemahaman sehingga tersistem komprehensif apa yang sudah Bapak Ibu pahami, yaitu bagaimana upaya membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Bentuk-bentuknya misalnya yang diarahkan yaitu pertama membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Kemudian menciptakan visi sekolah yang secara umum untuk membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Itu Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika kita sudah memahami ini, saya meyakini kita semua berpendapat sama bahwa mengimplementasikan perubahan di mana membangun karakter siswa yang dulunya kita
lebih banyak mendoktrin siswa dengan peraturan-peraturan, sekarang kita membuat perubahan di mana untuk membangun karakter tersebut kita lakukan dengan yang lebih baik, yang bernuansa implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang berpusat pada siswa, di mana guru menuntun mengembangkan kodrat yang ada pada siswa, sehingga ini adalah merupakan sebuah keniscayaan yang harus kita lalui, Bapak Ibu. Jadi kita membentuk karakter siswa itu kita kembangkan dari kodrat karakter yang sudah ada pada siswa yang positif, budaya-budaya positif. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, dari pemahaman itu nanti Bapak Ibu menjadi dasar Bapak Ibu untuk melaksanakan proses diskusi pada kegiatan yang merupakan kegiatan utama kita pada hari ini. Mana di sana nanti di kegiatan diskusi kita akan melaksanakan pembahasan bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk bagaimana mendapatkan jawaban dan pemahaman kita bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu diharapkan nanti aktif berdiskusi untuk menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan guru untuk membangun budaya positif di sekolah. Saya ulangi Bapak Ibu ya, nanti yang Bapak Ibu diskusikan di kelompok nanti. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan guru untuk membangun budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara guru menjalin hubungan dengan murid untuk membangun budaya positif sekolah. Nah, secara rinci Bapak Ibu, prosedural dari langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan di diskusi kelompok nanti adalah yang pertama, Bapak Ibu mendiskusikan dua topik tadi. Apa yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, untuk membangun budaya positif sekolah itu tentunya Bapak Ibu harus melaksanakan menjalin hubungan. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu nanti menjalin hubungan antara Bapak Ibu dengan siswa. Nah, dari pemahaman itu nanti Bapak Ibu, dua hal yang pemahaman topik tadi, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk mengimplementasikannya dalam bentuk penyusunan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu Bapak Ibu, kesepakatan kelas untuk membangun budaya positif di kelas, kemudian hasilnya Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk poster. Nah, kegiatan yang pertama diskusi 15 menit Bapak Ibu, kemudian pembuatan poster 20 menit. Nah, Bapak Ibu, setelah diskusi nanti Bapak Ibu akan mempresentasikan. Yang dipresentasikan adalah poster Bapak Ibu ya, poster yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, sementara hasil diskusi dua topik tadi itu juga akan dituntut dan akan dinilai, itu Bapak Ibu unduh penilaiannya melalui LMS. Oke Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah, kriteria apa yang saya jadikan pedoman sebagai fasilitator untuk menilai poster Bapak Ibu yang Bapak Ibu presentasikan nanti. Kriteria pertama adalah bahwa konten harus berisi materi yang menggambarkan nilai budaya yang positif. Yang positif tadi didasari dengan kriteria sebuah kesepakatan kelas. Kemudian mudah dipahami, mudah dipraktikkan, kemudian gambar mendukung pemahaman terhadap isi poster. Karena dia poster tentu bergambar, Bapak Ibu biasanya poster pasti bergambar. Nah, kemudian sementara bentuk dan ukuran huruf itu menyesuaikan, yang penting pas keterbacaannya. Siap Bapak Ibu ya, saya akan share. Iya Pak. Nah, silakan Bapak Ibu, silakan sambil memperhatikan tayangan saya ya Bapak Ibu, tayangan Padlet yang akan Bapak Ibu isi nanti. Silakan langsung diisi Bapak Ibu. Ada dua pertanyaan di situ yang harus Bapak Ibu isi. Pertanyaan pertama adalah tuliskan ciri peraturan.
Sementara yang kedua, tuliskanlah ciri kesepakatan kelas. Ya, sudah mulai Pak Tamum sudah mulai menulis di kesepakatan kelas. Bagaimana sebuah kesepakatan kelas atau bagaimana rumusan-rumusan yang dapat dikategorikan sebagai kesepakatan kelas. Kemudian bagaimana pula ciri dari sebuah peraturan. Karena yang kita inginkan untuk membangun budaya positif sekolah itu adalah dibangun dari kesepakatan kelas. Kalau kita berbicara tentang peraturan, berarti di situ adalah ada hukuman, ada hadiah apabila implementasi kepatuhan dan pelanggaran. Sementara kesepakatan kelas itu adalah sebuah penyadaran, nilai-nilai yang harus diikuti. Jadi tidak ada doktrin di situ. Nanti setelah lengkap Bapak Ibu tuliskan ini, nanti kita akan diskusikan satu persatu dalam rangkaian untuk lebih pemahamannya. Baik, Pak Tamum sudah tertulis, yaitu bahwa kesepakatan kelas adalah merupakan hasil diskusi antara guru dengan murid yang berisi nilai-nilai. Bapak Ibu sudah jelas itu Bapak Ibu ya? Karena ini pedoman Bapak Ibu nanti untuk membuat poster yang akan Bapak Ibu presentasikan. Oke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah jelas, sudah Pak. Ya, kalau Bapak Ibu sudah jelas, Bapak Ibu Pak. Diskusi di kelompok masing-masing. Dan nampak Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu masuk. Ketika Bapak Ibu masuk ke ruang kelas, Pak, iya, dengar. Ya, lanjutkan Pak. Oke, halo, ya, ya. Jadi, Bu Yusti, jadi untuk kesepakatan itu Bu Yusti ya, guru dan murid itu harus membangun kemitraan, ya, Yusti ya. Jadi guru dan murid itu adalah mitra. Kemudian guru dan murid juga harus punya komunikasi Bu, yang komunikasi dua arah. Guru mendengarkan murid, murid mendengarkan gurunya, seperti itu. Jadi itu kita jadikan satu kesepakatan. Jadi menurut saya sebagai guru, kesepakatan yang harus diterapkan itu Pak, itu kita menyiapkan keranjang sampah dan membuang sampah pada tempatnya, itu yang pertama Pak. Yang kedua, kita menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun, dan tempat cuci tangan itu air mengalir Pak. Jadi kita supaya budaya positif bersih itu berjalan sesuai kesepakatan antara guru dengan siswa atau murid Pak. Seperti itu Pak menurut saya. Ya, terima kasih. Artinya Ibu pada aspek nilai menjaga nilai. Bapak Ibu, waktunya sudah ini, kita kembali ke kelas utama ya Bapak Ibu ya. Pak Tamam, Sriyanti dan Pak Sudirman. Ya, silakan Bapak Ibu, kita masuk ke kelas utama. Baik, Bapak Ibu. Ya Bapak. Ya. Secara bergantian sudah masuk ke kelas Bapak Ibu tadi. Saya melihat begitu Bapak Ibu begitu bersemangat, dan memang diskusi itu berkembang. Memang nampak dari bagaimana Bapak Ibu itu memang sudah menguasai, sudah memahami, sehingga ketika Bapak Ibu berdiskusi yang arahnya adalah implementasi, itu semuanya mengarah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu memang masih bersemangat semua. Baik Bapak Ibu, hasil dari Ya, semangat Pak. baik, hasil dari diskusi Bapak Ibu tadi kan sesuai dengan arahan pertama, Bapak Ibu akan mempresentasikannya. Nah, silakan dari kelompok 1 dulu Bu, Pak Mar. Kita uji, usahakan presentasi dulu dengan share screen Pak. Ya, di share screen Pak. Ya, kita usahakan itu. Kalau memang nggak bisa nanti kita baca.
Oh iya Pak. Usahakan share screen dulu. Untuk kelompok Oh iya Pak. nanti Ya. tolong ditanggapi ya. Ya. Paling tidak 1 poin untuk ditanggapi, itu paling tidak, pokoknya ditanggapi lah pokoknya. Biar nanti kita memang benar-benar dapat pemahaman final dari rangkaian contoh yang sudah dibuat. Ya, jadi kesepakatan kelasnya seperti ini Pak. Kami ada logo, bukan logo, ada semacam ini, bersih itu sehat dan indah. Nah, jadi kemudian untuk menjaga itu kebersihan dan kerapian kelas adalah tanggung jawab kita bersama. Kemudian menjaga kerapian kelas, penataan kelas. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Jadi dilakukan semua bersama-sama. Kemudian bergantian membersihkan kelas sesuai dengan jadwal kelas, jadwal piket maksudnya Pak. Kemudian tidak menyembunyikan sampah di dalam kolong sampah atau di bawah-bawah meja dan seterusnya itu Pak. Ya. Saya kira Pak, hasil dari diskusi kami di kelompok 1. Ya, terima kasih. Baik, silakan kelompok 2 ditanggapi. Pak. Saya stop screen Pak ya. Boleh. Ya, saya stop dulu. Ya, silakan langsung saja kelompok 2 menanggapinya. Saya Pak, Ya boleh Pak, silakan Pak. berdasarkan dari Ya, penjelasan kelompok 1 tadi, bahwa di sana masih ada kata-kata yang kurang berkenan di saya, yaitu masih ada menggunakan kata-kata yang negatif, seperti tidak membuang sampah di kolong. Oh iya. Tentu dengan kata-kata ini atau frase positifnya tidak ada, sehingga saya kira perlu untuk kata tidak itu dibuang, sehingga menjadi paling tidak ya. tidak terjadi tidak menyembunyikan sampah dalam kolong meja. Iya. Demikian Pak. Ya, oke. Baik, saya kira itu. Kalau mungkin ada tambahan? Kalau tidak ada, sekarang giliran. Saya Pak, saya menerima Pak. Ya, Oh, oke. Ya. Baik, silakan kelompok 2. ya. Kelompok 2 silakan dibacakan saja Pak, biar karena prosesi share screen-nya agak lambat. Silakan Oke, siapa yang silakan. mau membacakan hasilnya? Baik Pak, saya bacakan hasil kesepakatan dari kelompok 2 yang tadi membahas tentang poster yang berkenaan dengan kesepakatan kelas. Bersih itu indah. Kebersihan dan kerapian di kelas adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kita semua. Sehingga membuang sampah di tempat, menjaga kerapian dan penataan kelas, kemudian ini terjadi guru bersama murid menyusun kesepakatan kelas. Jadi artinya bahwa di sini tidak ada aturan-aturan, tetapi adalah nilai-nilai bersama yang perlu digalakkan antara guru dan murid, membangun kemitraan dan berkomunikasi dua arah untuk membangun hubungan yang positif. Guru dan murid melakukan budaya positif di sekolah secara kontinu dan konsisten. Kemudian yang terakhir, murid dan guru menerapkan disiplin positif sebagai kesadaran diri dan menghindari bentuk-bentuk hukuman dengan komitmen dan tanggung jawab. Demikian Pak, terima kasih. Silakan kelompok 1 ditanggapi. Saya Pak, Ya, silakan Pak. terima kasih waktunya sudah diberikan. Ya, terima kasih waktunya Pak diberikan kepada saya.
menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Menurut kami dari kelompok 1, kelompok 2 masih merumuskan kalimat yang panjang, Pak, ya, yaitu guru dan murid membangun kemitraan dan berkomunikasi dua arah untuk membangun hubungan yang positif. Sebaiknya ini kalimat yang panjang ini dihindari, Pak, jadi supaya lebih jelas begitu itu. Ya, ya. Saya kira itu, Pak. Nanti rumusannya boleh mungkin dijadikan dua kata dan sebagainya itu. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sebuah presentasi yang hebat, Bapak Ibu, sebuah diskusi yang hebat, dan hasilnya juga menampakkan bahwa memang Bapak Ibu memang hebat, Bapak Ibu memang sudah punya dasar, sudah punya pemahaman yang sangat bagus. Dan saya meyakini Bapak Ibu bahwa pembentukan karakter profil Pancasilanya pelajar Pancasila itu akan terwujud, insya Allah, amin. Baik Bapak Ibu, sebuah Amin, insya Allah, Pak. Ya. Ya, sebuah keniscayaan bahwa harus dan wajib ini kita melakukan perubahan. Selama ini mungkin, walaupun mungkin kita tidak mengultimatum semua, sebagian kultur yang terjadi di sekolah-sekolah untuk membentuk disiplin siswa itu menyampaikan doktrin-doktrin yang didetail, itu adalah sebuah peraturan, dan yang lebih tidak memungkinkan untuk bagaimana sebuah budaya positif itu terbentuk, itu karena ada hukuman dan ada hadiah, sehingga kesadaran yang timbul dari peraturan-peraturan itu karena ketakutan dan pamrih. Sementara kalau itu ditumbuhkan dari budaya positif, maka nilai-nilai itu tumbuh dan kesadaran itu pasti tumbuh, tidak ada pamrih. Dan itu pun juga diperkuat dengan bahwa kesepakatan itu kan berbuah didasari dari diskusi dan ide dari semua siswa, kesepakatan bersama. Saya kira itu Bapak Ibu yang kita sebuah kesimpulan dari apa yang memang kita sudah bahas. Semoga itu semuanya bermanfaat, dan apabila dari saya ada kekurangan, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.